Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para kiai yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa melaksanakan sholat pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan insyaallah kecurangan rahmat dan salawat tersebut akan tetap melimpah kepada kita sekalian selaku umatnya yang insyaallah istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sungguh sangat luar biasa yang menjadi dalil tentang pentingnya berpuasa di bulan Ramadan, di mana ujung-ujungnya adalah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang ulama, Al-Imam As-Suyuti, pernah mengatakan bahwa sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin diraih, kemudian diawali dengan kata la'alla, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak akan bisa diraih kalau tidak ada kesungguhan. Jadi butuh kesungguhan, butuh mujahadah untuk bisa meraih itu. Oleh karena itu, di ayat ini untuk mencapai tingkatan takwa, la'allakum tattaqun, di bulan Ramadan ini maka dibutuhkan al-mujahadah, dibutuhkan kesungguhan untuk meraih predikat itu. Oleh karena itu, di antara amaliyah di bulan Ramadan, paling tidak kita fokus ke 3 hal yang insya Allah jika kita fokus ke 3 hal ini tanpa juga menyepelekan yang lain, kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadah kita maksudnya adalah mungkin di antara kita ada yang hanya sholat 5 waktu sehari semalam saja. Maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha dan lain sebagainya. Dan terutama sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang bisa menambal setiap kewajiban-kewajiban di antara sholat fardu yang kita lakukan, yang mungkin atau boleh jadi kewajiban-kewajiban ataupun sholat fardu itu masih kurang kualitasnya. Maka di sini diperlukan sholat-sholat sunnah untuk meningkatkan kualitas itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sekalian tentang sholat sunnah rawatib. Misalnya ada 12 rakaat yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu bihi baitan fil jannah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Maka 12 rakaat itu kemudian dalam hadis lain dikatakan arba'an qabla zuhri wa raka'atani ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur ditambah dengan 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka genapnya 12 rakaat ini sebagai salat sunnah rawatib. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas ibadah kita perlu kita untuk tingkatkan. Seandainya pun semua salat-salat sunnah yang kita ketahui sudah kita laksanakan, maka masih ada salat sunnah yang bisa kita lakukan kapanpun, yakni salat sunnah mutlak. Selama kita masih ingin salat, insya Allah kita akan diperkenankan untuk bisa salat mutlak. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini juga dalam rangka untuk mentazkiyah nafas kita, untuk senantiasa menjadikan hati kita akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 jiwa yang kita miliki, ada yang disebut dengan jiwa ataupun nafsul ammaratun bisu', ada yang disebut dengan nafsul lawama. Maka nafsu yang ketiga ini adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ataupun jiwa yang tenang ini tidak akan kita bisa raih kecuali kita melakukan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk mencapai nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, maka perlunya adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Maka yang disebutkan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kata ibad tidak bisa dipisahkan dengan kata ibadah. Disebut sebagai seorang hamba manakala dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga di surah Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh sangat beruntung orang yang menyucikan jiwanya, setelah itu menyebutkan atau menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian salat. Maka hal ini, salat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa kita, ketenangan jiwa kita, yang pada ujung-ujungnya kata Allah Subhanahu wa taala wadkhuli jannati, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan adalah di bulan Ramadan ini memperbanyak tilawatul Quran. Kenapa kita harus membaca tilawatul Quran, membaca Al-Quran? Karena Al-Quran ini satu alasannya adalah karena diturunkan di bulan Ramadan. Tatkala kita membaca Quran di bulan Ramadan, seolah-olah kita sementara merayakan ulang tahunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka tatkala kita membaca Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan faedah ataupun pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sementara kebaikan itu, satu kebaikan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Maka tatkala kita membaca surah Al-Baqarah alif lam mim, berarti kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala 30 kali lipat. Itu kalau di luar Ramadan. Tetapi kalau di bulan Ramadan, maka dikali 10 lagi. Oleh karena itu kemudian semakin banyak kita membaca Al-Quran,
atau baru membaca Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah, itu ada 19 huruf. Baru Bismillahirrahmanirrahim kita mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Kalau di bulan Ramadan berarti sekitar 1900 pahala yang akan Allah berikan. Lalu kemudian kalau kita apalagi di bulan Ramadan sampai menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, bahkan berkali-kali, insya Allah kebaikan-kebaikan akan senantiasa kita dapatkan. Sehingga tatkala seorang hamba yang dekat dengan Al-Quran itu, maka di hari kiamat nanti Allah akan mendatangkan Al-Quran itu. Iqra'ul Quran, kata Nabi SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada sahabatnya. Disebut sebagai ashab, sebagai sahabatnya adalah yang senantiasa kemanapun dia pergi, dia senantiasa bersama Al-Quran. Kemudian yang terakhir yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah tentang amalan sedekah. Di mana Rasulullah SAW kana ajwadun nas, adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh kepada kita dalam masalah sedekah, maka kita pun dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh Rasulullah SAW, untuk senantiasa bersedekah. Sedekah itu yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan orang yang menanam sebutir benih. Ambatat sab'a sanabil, di mana satu butir itu menumbuhkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap tangkai yang 7 tangkai itu ada 100 butir. Oleh karena itu kemudian kalau kita hitung secara matematika, itu berarti sekitar 700. Uang 10.000 yang kita masukkan ke kotak amal itu tidak membuat kita kemudian menjadi miskin, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 700 kali lipat. Bahkan sedekah ini kemudian menjadi amalan yang diidam-idamkan oleh kita semua tatkala sakratul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Bisa dibayangkan kita manusia ketika sakaratul mautnya, sementara dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi laula akhartani. Dia akan berkata, ya Tuhanku, seandainya engkau tunda sedikit saja ajalku ini, fa asaddaqu wa akum minas sholihin, niscaya aku akan segera untuk bersedekah. Jadi tidak menunda-nunda sedekah. Kata fa'asaddaqu di sini menunjukkan sesuatu yang bersifat tidak ada jeda. Jadi ketika langsung dipulangkan ke dunia, dia langsung untuk bersedekah, karena dia tahu bagaimana ketika sakaratul mautnya betapa besar pahala sedekah itu. Maka di bulan Ramadan ini, mumpung masih ada waktu, masih beberapa hari lagi, kita bisa misalnya mengantarkan makanan ke masjid untuk memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kata Nabi SAW, kita ketika memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahalanya. Maka ini kemudian ketika kita semakin banyak untuk memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, kita senantiasa mendapatkan pahala mereka. Maka hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini yang saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan tilawatil Quran, dan yang ketiga meningkatkan sedekah. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita beroleh predikat la'allakum tattaqun ataupun muttaqin, yang insya Allah ujung-ujungnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya.
Demikian ceramah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.